Hai guys, kembali lagi dengan Cash Review dan ini aku ada leader class terbaru dari Transformer Earthrise yaitu Double Dealer. Nah, Double Dealer ini dulu juga pernah keluar di G1 dan di berbagai lore dia ini ceritanya macam-macam sih. Jadi ada yang ceritanya dia itu dulu Autobot tapi dia jadi double agent Decepticon. Tapi ada yang juga bilang dia ini mercenary, terutama di Netflix yang baru dia ini bakal factionnya itu mercenary, jadi bukan Decepticon, bukan Autobot. Walaupun di kotaknya ini dia dipasang di Decepticon nih, kayak ada logonya. Nah ini di kotaknya ini kamu bisa lihat si Double Dealer ini di pose pakai gaya tangan di pinggang. Di sebelah kiri ini ada artwork-nya mereka yang selalu keren. Dan di belakang, nah ini, jadi Double Dealer ini triple changer ya. Jadi dia dari antara jadi robot, dia bisa jadi burung elang, dia bisa jadi pembawa misil, dan yang bisa dilihat, katanya kalau ke elang kamu perlu 37 step, dan kalau kamu ke mobilnya kamu perlu 20 step. Lumayan banyak untuk leader class yang bukan masterpiece. Jadi penasaran kan? Dan ini artwork-nya. Daripada lama-lama penasaran, karena aku juga sudah penasaran, ayo kita buka. Nah, ini Double Dealer yang sudah dibuka. Dan walaupun dia ini leader class ya, ini sebenarnya ukurannya sih, kalau diukur secara ukuran sih dia lebih mendekati ke Voyager daripada leader class yang sebenarnya. Ini aku bandingin sama Starscream, walaupun memang beda jauh lebih tinggi dari Starscream ya, dan Starscream ini benar-benar Voyager, tapi tidak terlalu beda jauh daripada kayak leader di zamannya ROTF yang sama Voyager itu bedanya lumayan jauh. Oke. Jadi kamu dapat figur. Ini kamu dapat berbagai macam aksesoris. Ini kayak dapat apa ini ya? Ini mungkin kayak semacam sensor gitu, kayak senjata, misil. Terus ini misil torpedonya mereka, Double Dealer. Terus ini kayak bagian sayapnya kalau pas jadi burung. Jadi part-part ini itu kamu bisa pasang di mana aja. Bisa di atasnya sini, kayak gini, atau di sini. Ya, tergantung dari kamu mau ada portnya, mau kamu pakai di mana aja sih. Well, ini bisa di samping. Kalau ini aku ngikutin manual dulu lah ya. Nanti kalau soal kreativitas mah, kalau misalnya kamu mau pakai senjatanya Soich yang sama-sama 5 mili juga nggak masalah. Nih. Kayak gini. Terus ini dilipat sedikit. Lepas. Gampang lepas ininya. Kebalik ya kayaknya. Nggak bener kok. Ini jadi memang gini. Terus ini ditekuk ke sini. Terus di belakangnya ini dinaikin. Terus, nah, ini ada bolongan ini dua, dia dipasang sama tab yang di sayapnya itu. Dan dia jadi satu, kesatuan sekarang. Terus ini dibuka, diputer gini. Nah, terus ini misilnya, ini taruh di bahu gini. Dan ini jadi semacam handheld weapon. Ini kayaknya mesti aku putar dulu. Baru ada ruang. Nah, nih Double Dealer yang sudah fully equipped. Well, belum fully equipped ya. Jadi kalau di G1 si Double Dealer ini sebetulnya dia itu masuk ke lini namanya Power Master. Jadi, dan dia ini Power Master yang termasuk yang rare di zaman itu. Rare dalam arti
yang kayak dia itu sedikit. Jadi dia itu selain triple injure juga Power Master, dan Power Master itu ceritanya dia untuk nge-transform dia itu harus pakai robot-robot kecil untuk yang jadi kayak ada switch-nya itu nge-trigger, terus nanti dia bisa buka transformation-nya. Nah, kalau di sini dia bukan Power Master, tapi sebetulnya dia punya feature Power Master tapi terjual terpisah. Jadi kalau ini dada dibuka ya, dada dibuka. Nah, ini ada bolong gini, ini bisa diputer. Jadi ini sebenarnya muat dengan kaset-kaset yang seukuran dengan kasetnya Soundwave. Dan ini pasangannya yang sebenarnya itu dapatnya di Generation Select Spy Patrol 3 yang isinya 4. Aku juga sudah pernah ada reviewnya, nanti ada linknya juga. Ada satu lagi, nih. Tapi ini dipakai nanti. Jadi di dadanya, kamu bisa pose sesuai yang kotak kayak gini, atau kayak gini, kepasang sama Power Master-nya dia. Detailnya sih, nah ini juga ada satu feature lagi. Jadi kan aku tadi bilang kalau dia ini Autobot yang berubah jadi Decepticon. Itu paling tidak, itu di cerita IDW yang dulu. Kalau yang di Netflix kan dia Mercenaries. Jadi ini kan logonya sekarang kan Autobot. Tapi ini ada flap nih. Ini kalau dibuka. Nah, logonya berubah jadi Decepticon. Keren kan? Ini jadi ini nunjukin kalau dia itu memang nggak bisa dipercaya, dan makanya dia mercenaries, dan bisa dan siapa aja boleh pakai jasanya dia lah, ceritanya kan kayak gitu. Tapi kebetulan yang sering pakai Decepticon. Anyway, jadi untuk detailnya si Double Dealer ini sih keren ya. Jadi kamu lihat mukanya ini G1 banget. Nih, G1 banget. Dulu kepala Double Dealer pernah keluar di Titan Returns. Detailnya sih keren sih. Di kaki ini kamu bisa lihat-lihat detail mesinnya. Di depan ini juga. Di belakang juga rapi, jadi hampir nggak ada tempat yang hollow kecuali kayak di kakinya ini. Cuman, somehow di punya aku ini mungkin apa karena nggak kekunci ya. Itu bagian sini nih agak gampang terlalu gampang digerakin malahan. Jadi kadang-kadang tadi setiap kali aku mau berdiri itu nggak ganggu. Ini sementara Power Master-nya nggak usah dipakai dulu. Ya ini jeleknya dia di bagian kaki ini nggak ada yang kunci, jadi dia ini bisa terlalu goyang gini. Nggak tahu ini kenapa. Ini nanti aku mesti cari tahu. Untuk detail sih keren ya. Terus habis ada beberapa port untuk blast effect nih, kayak di sini, di sini, di sini, di kaki juga ada di sini. Jadi dan nggak simetris, jadi keren. Jadi bisa di tangan juga ada, di sini juga ada. Jadi bisa banyak variasi lah untuk pasang blast effect-nya. Terus untuk artikulasi. Jadi kepala ini bisa diputar gini, pinggang bisa diputar gini, tangan bisa ke samping, bisa digerakin gini, bisa diputar di sininya, tangannya juga bisa diputar. Kaki ini bisa ke atas, bisa ke samping sini juga, terus bisa nekuk nggak sampai 90 derajat sih sayangnya, dia kehalang sama panel di belakang sini. Terus kakinya ini bisa dimiringin gini, bisa swivel, jadi posenya bisa bagus. Jadi ini salah satu, ya aku dulu Power Master, Target Master, Headmaster itu line yang aku paling demen di G1 dulu. Jadi sekarang bisa punya karakter-karakter ini, jadi kayak akhirnya dendam masa kecilku tercapai gitu. Nah, ini bot mode-nya ya. Jadi kita mau transform dulu jadi ini jadi burung dulu. Tadi yang katanya 37 step. Oke, ini pertama senjata-senjata ini dilepas dulu.
semua supaya nggak ganggu. Nah, tangan dilurusin, kaki dilurusin. Nah, ini dibuka ke samping, roda ini diturunin, ini keluarin, jadi ini kayak kukunya. Tangan ini dilurusin, terus ditegakin gini, terus dia itu nanti ditempel ke sini. Nggak sampai lurus 90 derajat. Jadi ini ada bolongan di tangan, di tap ke sayap sini. Ini juga. Nah, jadi dia nahan, ini diputer, ini gini, dilipat gini. Nah, ini juga. Kaki ini dibuka gini, terus di belakang ini, ntar, ini dilepas dulu. Ini ditegakin, diputer gini, terus ini dibuka. Gini, jadi ini ditekuk ke atas, terus ditekuk ke bawah gini. Nah, ini kurang lurus yang kiri. Terus ini dirapetin, nih dirapetin gini, terus ini dibuka gini, ini jadi sayapnya. Nah, dibuka gini, terus ditegakin. Nah, ini dibuka. Sebentar. Ini kayaknya kurang, nah, ini kurang lurus ini. Ini dilurusin gini. Terus ini dipakai buat ngunci. Nih, ini dipakai buat ngunci gini. Ini dilurusin, ini dibuka. Nah, ini ada kepala elangnya yang tersimpan. Terus ini diputer. Terus ini tutup. Jadi ini lurusin, tegak, bisa dilurusin gini. Terus ini ke bawah sampai sini. Terus jadi ini dilurusin gini. Nah, terus ini ditegakin. Terus ini dilurusin kayak gini. Tangan senjatanya di gini. Ini dimasukin gini. Terus ini ditancapin. Nih, jadi ini ada slot di sini, dia nyambung sama pack yang di tengah sini. Nah, kayak gini. Terus ini taruh di samping. Udah, jadi si burungnya si double dealer. Terus ini mulutnya bisa dibuka. Nah, senjata-senjata yang lain gimana? Ya terserah sih, ini kamu bisa pasang di samping sini. Terus ini bisa di samping sini. Sama di mana ya? Di sini deh. Buat nutupin tangan. Nah, cuman sayangnya kalau pas jadi mode burung ini nggak ada tempat buat, walaupun ada memang terbuka gini ya, tempat buat Power Master-nya. Cuman dia ini nggak ada yang kunci. Well, ada yang kunci sih sebenarnya. Jadi ini kalau misalnya aku buka, ini aku pasang, ini aku tutup, udah dia nggak akan jatuh. Tapi ini bakal kayak terancam jatuh miring gitu. Jadi memang sebetulnya nggak ada tempat buat Power Master-nya di mode burung ini. Cuman
mode burungnya ini memang mode elang lah, jangan burung melulu ya. Porno nanti. Mode elangnya ini memang agak berantakan menurutku. Jadi sayapnya jadi nggak kelihatan, dan bedanya kalau di G1 itu senjatanya ini ada di bawah. Tapi ini karena ini pakai pack anyway, ini kamu bisa terserah sih mau pasang di mana. Jadi kamu pasang di bawah kayak di G1 pun juga nggak masalah. Nih, nggak masalah sih, bisa-bisa aja. Mode burungnya sih ya kayak G1, memang agak sedikit complicated, tapi sama nggak jelasnya sama yang di G1. Nggak bener-bener kelihatan model elangnya kecuali sayap sama kepala. Dan kalau dulu kan kerennya itu activate-nya itu kan harus pakai Power Master. Kalau ini karena nggak ada Power Master-nya dan Power Master-nya optional dan agak susah juga dapetinnya, jadi malah kayak ada kotak kosong gitu kalau kamu nggak punya Power Master-nya. Dan ya gimmicknya jadi berkurang sih, cuman gimmick kalau dia ini triple changer. Dan burungnya ini ya kepalanya sih keren. Belakangnya sih, buntutnya sih kurang. Ini kurang kelihatan kalau ini ada buntut burungnya. Jadi aku kurang tertarik kalau sama bentuk elangnya ya. Jadi kita coba sekarang transform ke bentuk mobil. Oke, kita sekarang transform dia dari alt mode elang ke alt mode mobil atau misal carrier. Nah, kalau kamu lihat tadi, ini tadi konfigurasinya aku ubah sedikit ya. Jadi ini aku samain sama yang di G1. Jadi senjatanya aku pisah dua, satu aku taruh di atas, satu aku taruh di bawah. Ya, di G1 aslinya yang model peluru gini itu di bawah. Cuman tadi aku nyoba terus nggak muat tempatnya. Jadi kita bakal transform ini jadi missile carrier. Jadi pertama, ini diangkat dulu, ini dilepas, terus ini senjata dilepas dulu. Yang ini nggak usah, buntutnya dilepas. Terus, oke, pertama ini dibuka dulu, terus kepalanya ini ini dulu sih, ini lurusin biar ada space buat kepalanya muter. Ini geser yang ini gini sedikit. Nah, mesin ini ada tempat buat muter, mulutnya ditutup, terus ini diputer, dimasukin dulu kepalanya, terus ini diputer, jadi ini bisa ditutup. Kaki dulu, jadi kaki ini ada beda sedikit dari mode elang ke mode-nya missile carrier. Jadi kalau misalnya lihat di bagian sini ya, ini itu ada tab yang masuk ke dalam sini kalau kamu mengubah dia jadi missile carrier. Ini aku ada sedikit salah di sini. Ini jadi kurang naik sedikit. Jadi caranya, ini kasih space dulu. Ini tab ini dibuka, ini juga, terus kakinya ini dilepas dulu, tangan dulu, ini dibuka, terus ini dilipat, ini juga dilipat, ini tekuk, ini naikin dulu, terus ini tutup dulu, ini balikin lagi, ini diputer gini, enggak diputer. Kaki ini dibuka, terus dinaikin gini, terus intinya ditarik lurus. Jadi ceritanya ini tab ini yang sebelumnya itu masuk ke bolongan yang sini, kita targetnya itu masukin ke bagian di paha sini. Jadi dia ngubahnya cuman ini ditekuk,
lurusin, ini ditekuk sampai kayak gini. Jadi dia bentuknya itu L di dalamnya. Jadi ini juga aku lurusin dulu. Bentar. Nah, sampai sini ini dilurusin. Terus jadi ini dipasin sampai tab itu masuk ke situ. Nah, kayak gitu. Jadi majuin sedikit. Nah, kalau sudah gini baru dia dirapetin. Nah, ini tekuk, ini juga ditekuk, ini masuk. Dadanya ini dibuka, diputer, terus tab ini dia masuk ke bolongan yang di sini. Jadi pasang gini. Nah, ini dari tadi yang aku sempat ngomongin. Jadi ini ada homage ke Power Master-nya dia, yaitu di dada sini. Tapi warnanya abu-abu. Kalau di aslinya kan warnanya antara biru atau ungu. Tapi ini di sini pokoknya dia dibikin mold-nya. Nah, tangan ini kamu tahan gini. Terus jadi ini kamu pegang di sini, nanti ditekuk gitu. Nah, ini lurusin gini. Nah, tekuk ke bawah gini. Ini lurusin. Tekuk. Lurusin gini. Tekuk. Terus ini ada tab kecil di sini. Dia masuk ke lubang yang di tangan sini. Kiri kanan ya. Jadi ini gini, ditekuk gini. Sini juga. Nah. Terus ini tinggal dipasang. Terus aku pasang ini dulu. Nah, ini tekuk, dilurusin. Terus ini dipasang. Gini. Terus ini ditekuk gini, tekuk kayak gini. Terus dia pasang di belakang, di sini, belakang sini. Dah. Nah, nih missile carrier mode-nya si Double Dealer yang aku lebih senang daripada mode burung. Dan ceritanya kan ini kan missile carrier ya, jadi ini ceritanya kalau kamu mau ada action feature-nya adalah ini kalau misalnya kamu turunin, terus ini ceritanya dia nahan, terus ini ditekuk gini kayak ceritanya dia mau ngeluncurin. Dan kalau kamu punya yang markas-markas kayak Ironworks, terus punya Blaster Master yang bisa jadi jalan, ini itu ada port untuk bisa dipasang sama mereka yang punya base mode atau dipasang jadi jalan, jadi nyambung jadi satu kota gitu. Keren sih. Cuman mari coba kita ngobrol soal base mode, alt mode-nya yang ini. Jadi alt mode-nya ini keren dan ini berat. Ya, keren sih memang. Dan dia roll-nya juga enak. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Multi ini keren, detailnya juga bagus. Nih kamu bisa ngeliat kayak panel-panel armornya ini terlihat jelas. Terus jendelanya juga. Dan paling enggak ya, ya ini cuman ini jeleknya sih, ini agak gampang lepas banget. Ini ya, buntut ini juga gampang lepas. Coba ini aku biarin dulu. Nah, ini paling enggak ini aku bisa pakai buat nyimpen satu Power Master-nya dia.
Nah, cuman yang ini jadinya nganggur. Atau mungkin lebih baik ini aja yang disimpan ya. Jadi ini bisa jadi orang yang duduk-duduk di sini. Nah, lucu. Ya, aku kalau untuk alt mode yang ini, aku senang banget. A. Alt mode burungnya, ya B aja. Action features-nya keren. Dan banyak port. Jadi kamu bisa tambah-nambahin peralatan, senjata, Blaster Master, apapun itu. Terus jadi kamu bisa bikin ini jadi lebih rame lagi. Apalagi kalau kamu suka beast mode kayak aku, ini bisa jadi tambahan untuk gedein kotamu nanti. Dari depannya juga bagus, nggak terlalu kelihatan robotnya, kepalanya pun juga tersembunyi dengan bagus. Jadi ini alt mode yang bagus banget. Jadi ya, kalau kamu bisa dapetin, aku recommended banget kalau kamu bisa kamu ambil ini. Ini juga salah satu leader class, kayaknya ini leader class terakhir ya di Earthrise. Ya, ini leader class terakhir, soalnya abis gini kan wave 3 sudah nggak ada leader class, dia langsung masuk ke kingdom. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya bisa dapat, langsung cari ini mainan, ini keren. Robot mode-nya keren, cuman agak bantet aja itu proporsi badan sama kaki. Sama punya aku agak-agak letoy di bagian bagian kaki, bagian betisnya itu. Cuman selain itu, ini recommended. Jadi ya, sampai di sini dulu. Mungkin kalian yang lain ada komentar tentang si double dealer ini, jangan sungkan-sungkan. Justru aku malah suka kalau dapat komentar kayak gitu di YouTube. Jadi sampai di sini dulu. Thank you sudah dengerin sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.